ujung danau terliumit baik kanan sampai pantai Laut Jawa. Pesisir papadun jadi say dalam lamban Lampung say kayo rayo. Kiram harga buasan hujan di pemandangan humalada di pematang. Api lagi cengkeni terlambung beruntayan tandari kemakmuran. Lampung say sang bumi ruah jurai. Lampung say sang bumi ruah jurai. Ujung danau terliumit baik kanan sampai pantai Laut Jawa. Pesisir papadun jadi say dalam lamban Lampung say kayo rayo. COVID-19, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan 3M. Apa itu 3M, anak-anak? Mencuci tangan dan jaga jarak. Ya, 3M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pinter. Tadi sebelum hadir semua, Ibu lihat ketua kelasnya yang pertama hadir ya, Mak? Ibu minta tolong dulu dipimpin berdoanya, Mak. Rona, berdoa mulai. Najwa Khairunisa, saya Bu. Naila Salsabila, saya Bu. Rona Farawansa, saya Bu. Rahmalia, saya Bu. Rani Analisa, saya Bu. Saumulia, saya Bu. Ya, dari semua ya. Ya. Baik. Agar kita tercipta rasa nasionalis, cinta kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Di sini Ibu ada lagu
yaitu tema 1 indahnya keberagaman, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Kita masuki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melihat tayangan pada PowerPoint tentang sifat bunyi, kalian mampu menyimpulkan sifat bunyi merambat melalui zat perantara dengan percobaan dengan benar. Kedua, setelah melakukan percobaan sifat bunyi merambat, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Ketiga, setelah melakukan percobaan sifat bunyi merambat, peserta didik dapat membuat alat sederhana untuk membuktikan bunyi merambat melalui benda padat atau telepon kaleng dengan benar. Keempat, setelah membaca teks tentang pawai budaya, peserta didik mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf dengan mandiri. Yang kelima, setelah membaca teks tentang musim hujan, peserta didik mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung paragraf dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ya nak. Ada berapa nak? Ada 5 ya. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu IPA tentang bunyi. Bunyi di sini siapa yang mau membaca nak? Baca. Ya, Saum. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran pada suatu benda akan menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Terus? Getaran tersebut menimbulkan Gelombang bunyi udara. Udara yang menghasilkan benda-benda bunyi disebut sumber bunyi. ya, pintar. Jadi bunyi itu akan keluar jika melalui gelombang udara nak ya. Nah, jadi sumber bunyinya akan sampai ke telinga kita. Nah, sekarang materi inti kita perambatan bunyi. Ya, baca perambatan bunyi. Ayo, kamu nak. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media yaitu benda cair, benda padat, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Iya, jadi bunyi itu dapat merambat melalui 3 jenis, yaitu benda cair, benda padat, dan gas. Ya, nanti kalian ada percobaan. Nah, ibu bagi kelompoknya nanti nak ya. Nah, sekarang coba ibu tanya. Bunyi apa saja yang ada di sekitar kita nak? Motor, mobil, televisi, radio, Iya banyak nak ya. Ada suara TV, radio ya, kendaraan itu menghasilkan bunyi. Kalian yang sedang ngobrol saja itu termasuk sumber bunyi. Nah, berikutnya bunyi dapat terdengar jika, nah ada 3. Ngadi baca nak. Terdengar jika ada apa? Bunyi itu. telinga yang sehat. Iya. Ada media perambat, ada sumber bunyi. Iya. Lalu ketiga, ada sumber bunyi. Ya, sudah ya. Oke. Jadi bunyi dapat terdengar jika ada pendengar. Pendengar itu telinganya harus sehat. Lalu ada media perambat alatnya ya. Lalu ada sumber bunyi. Nah, jadi para bunyi itu bisa terdengar. Nah, sampai di sini materi
Terus gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Iya, jadi gagasan pokok itu adalah topik dari sebuah bacaan. Kalau gagasan pendukung itu adalah tambahannya ya. Kalau gagasan pokoknya tidak ada, gagasan pendukungnya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sampai sini paham nggak? Nah, di sini ada ciri-ciri gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok. Kamu dulu nak, baca nak. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Ya. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Ya, nah, selanjutnya ciri-ciri gagasan pendukung Najwa. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Iya, jadi ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung itu adalah itu nak ya, bersifat lebih umum kalau gagasan pokok, kalau gagasan pendukung itu bersifat lebih khusus ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri jika gagasan pokoknya tidak ada ya. Nah di sini ada teks rumah tempat tinggalku nak. Nah di situ ada gagasan pokok, contohnya nak ya, ada gagasan pokoknya, ada gagasan pendukungnya. Coba Rani belum baca ya nak? Ya Rani, coba rumah tempat tinggalku, baca nak. Rumah tempat tinggalku yang sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi hal. Teman-temanku juga mereka betah bila belajar bersama di rumah. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil dan tetangganya rumah-rumah. Oke. Lalu gagasan pokoknya Ibu minta Naila nak. Apa nak gagasan pokoknya nak? Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Ya itu gagasan pokoknya. Terus Rona, gagasan pendukungnya dibaca nak. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkerama, dan kadang-kadang bersandau gurau tentang berbagai hal. Iya, jadi gagasan pokok itu berada di awal kalimat awal atau awal paragraf nah ya. Gagasan pendukung itu adalah yang mengikutinya. Ya nak? Sudah paham semua sampai sini? Kalau Ibu kasih tugas, sudah bisa? Oke. Kita masuk ke materi praktiknya. IPA. Nah, punya Rona tadi apa nak? Pakai apa? Yang huruf A pakai selang. Keluarkan selangnya. Rona lagi? Selangnya pakai apa? Ya, pakai selang. Naila nulis nak ya di LKPD-nya nak ya. Ya, nulisnya. Ya. Jelas nggak? Nah, ditulis ya nak ya laporannya ya. Nah, kelompok B sudah. Sekarang kelompok C. Buat laporannya nanti presentasinya ke depan nak ya. Tentang percobaan yang tadi. Nah, kelompok C. Berdiri nak. Sini sayang. Maju. Ya.
ditanya nol, jelas nggak? Gitu. Jelas nggak? Jelas. Ya. Nah, oke. Nah di ya. Siapa yang sudah selesai nanti Ibu suruh maju ya. Hasil dari pengamatan grupnya masing-masing. Baik. Jadi dari hasil percobaan kalian tadi menggunakan selang, menggunakan air, menggunakan telepon kaleng, kalian catat di hasil percobaan kelompok kalian itu. Nah, jadi nanti presentasi. Sudah selesai? Sudah. Kelompok anak, kasih kursikan nak. Ya, yang tadi hasil percobaan selang. Sudah ditulis. Oh, ya. Lihat, ya. Maju nak. Nama percobaan, bunyi merambat melalui udara. Tujuan percobaan untuk mengetahui rambatan bunyi terdengar atau tidak. Alat dan bahan selang. Langkah kerja, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu untuk memegang ujung lainnya. Letakkan ujung selang ke telinga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan, berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Hasil percobaan, bunyi terdengar sangat jelas melalui selang plastik. Kesimpulan, bunyi dapat merambat sampai ke telinga kita melalui udara. Ya. Untuk percobaan yang kedua. Sudah selesai nak? Oke. Ya, presentasikan. Apa tadi? Melalui benda cair. Nama percobaan, bunyi merambat melalui benda cair. Tujuan percobaan untuk mengetahui rambatan bunyi terdengar atau tidak. Alat dan bahan, ember, air, dan corong. Langkah kerja, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Hasil percobaan, terdengar sangat jelas melalui benda cair. Kesimpulan, bunyi dapat merambat ke telinga kita melalui benda cair. Ah, benar. Yang grup C nak. Sudah selesai? Baik. No. Nama percobaan, bunyi merambat melalui benda padat. Tujuan percobaan untuk mengidentifikasi sifat bunyi. Alat dan bahan kaleng, susu, dan benang. Langkah kerja, buatlah satu lubang kecil di dasar kaleng. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang lalu buat simpul. Hasil percobaan, bunyi terdengar keras melalui telepon kaleng. Kesimpulan, bunyi dapat merambat melalui benda padat atau telepon kaleng. Ya, benar. Nah, sekarang yang bahasa Indonesia sudah ada yang selesai nak? Ada? Kelompok A ada yang selesai? Ada. Oke, maju nak. Yang bahasa Indonesia ini tugas mandiri ya nak ya. Teks tentang pawai budaya menjelang HUT kemerdekaan Indonesia. Gagasan pokok menjelang HUT kemerdekaan Indonesia. Gagasan pendukung, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Siap menghadapi musim hujan. Gagasan pokok, musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukung, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan
Sudah. Sudah? Gapnya kelompok B. Sudah selesai? Ya, perwakilannya. Ini tugas mandiri tapi ya. Gagasan Kerjakan sendiri-sendiri kan tadi. kemerdekaan Indonesia. Gagasan pendukung pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Siap menghadapi musim hujan. Gagasan pokok musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukung warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Gagasan pendukung mereka berencana membersihkan selokan. Gagasan pendukung mereka sepakat ketika selokan bersih warga tidak akan kebanjiran. Ya, sudah. Kalau yang ini, siapa perwakilannya? Ya, maju. Pawai budaya, gagasan pokok menjelang kemerdekaan Indonesia. Gagasan pendukung warga tempat tinggal Dodo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Siap menghadapi musim hujan. Gagasan pokok musim hujan hampir tiba. Gagasan penduduk warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Gagasan mereka berencana membersihkan. Gagasan pendukung mereka sepakat ketika seakan bersih warga tidak akan kebanjiran. Ya, sudah. Nah, tugas yang terakhir itu kalian kan ada proyek. Nah, sudah selesai belum proyeknya? Sudah. Mana hasilnya? Ya, maju nak. Kelompok mana nak proyeknya nak? Telepon kalengnya, maju nak. Maju. Ya, bagus ya punya kelompok A. Kelompok B mana nak? Ya, kelompok B. Ya, bagus. Kelompok C. Ini nak. Ya, sip sayang. Nah. Ya. Ya kan? Ya, hasilnya bagus ya. Oke, cantik-cantik semua. Ya, duduk lagi nah. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi kita mana? Jadi materi kita hari ini kalian sudah paham semua? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah paham semua materinya apa aja nah hari ini? Satu tadi apa? IPA tentang apa? Iya, rambatan bunyi. Ya, kedua bahasa tentang apa nak? Iya. Lalu IPA tadi praktiknya tentang apa? Membuat telepon kaleng. Sudah paham semua nak ya? Iya. Jadi kalian walaupun sudah selesai materi ini, kalian harus tetap belajar di rumah, diulang-ulang lagi. Jadi jangan sampai lupa materinya ya. Materi selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Nah, baik. Sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu minta